Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam ataupun kuliner yang berbasis agro. Dan juga channel Junediono Kebun Berkah menginformasikan terkait tentang Suka Robot Academy, yaitu sebuah lembaga pelatihan untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah semua untuk meningkatkan keahlian, mengembangkan hobi terkait tentang coding, robotik, animasi maupun web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan keahlian tadi dan usianya antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Academy Bogor dengan alamat di Kompleks Perumahan Ciomas Riverview Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Atau bisa kontak admin kami, leader kami, Kak Budi. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkannya, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, kami berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, join, dan share. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kali ini kita akan mempelajari bagaimana budidaya kelapa genjah ya, terutama kelapa genjah salak. Ini kelapa genjah salak ini informasinya berdasarkan literatur yang ada, berasal dari Kalimantan Timur. Baik, adapun buku yang akan kami ketengahkan adalah buku yang ditulis oleh Aswan Effendi, Rosdina Nabitupulu, dan Margareta dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur, dengan judul Prosedur Teknis Pembibitan Kelapa Genjah Salak, komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kelapa memang menjadi produk unggulan perkebunan ya, terutama di Kalimantan Timur. Data di tahun 2020 saja, beberapa kabupaten kota merupakan penghasil kelapa ya. Ada Kutai Kartanegara, luasannya luar biasa ya, mencapai 7.564 hektar dengan produksi per ton 2.609 ton atau setara produktivitasnya 460 kg per hektar. Dan masih banyak lagi ya kabupaten yang lain sahabat Kebun Berkah. Kenapa kelapa genjah ini disukai oleh petani untuk dikembangkan ya? Kira-kira apa sahabat Kebun Berkah? Ada beberapa alasan kenapa kelapa genjah ini sangat disukai oleh para petani untuk dibudidayakan dibandingkan dengan kelapa yang bukan genjah. Alasan yang pertama adalah waktu berproduksi lebih cepat ya, hanya sekitar kurang lebih 2-3 tahun sudah bisa dipanen. Alasan yang kedua adalah bisa lebih cepat disadap niranya ya, karena tadi dengan cepat bisa berbuah tentunya bunga ya, bunga kelapa yang kita namakan dengan penghasil nira bisa segera disadap. Alasan yang ketiga adalah bisa ditanam dengan jarak yang lebih rapat sehingga penggunaan lahan lebih efisien. Alasan yang keempat adalah memiliki batang yang pendek dan pertumbuhan tinggi yang lambat
sehingga memungkinkan untuk ditanam di pekarangan ya, sahabat kebun berkah. Inilah 4 alasan yang dijadikan sumber bahwa petani lebih suka membudidayakan kelapa ganja. Lalu apa sih keistimewaan atau ciri-ciri ya dari kelapa ganja salak ini? Kelapa ganja salak telah dilepas sebagai kelapa unggul nasional pada tahun 2006. Adapun beberapa deskripsi tanaman dari kelapa ganja salak. Yang pertama, sesuai ditanam di dataran rendah sampai ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Yang kedua adalah sudah mulai berbuah pada umur 2 tahun dan sudah dapat dipanen pada umur 3 tahun. Yang ketiga, produksi per tandan rata-rata 11 sampai 14 buah per pohon dengan jumlah buah 20 sampai 23 butir per tandan atau sebanyak 80 sampai 120 butir per pohon per tahun. Yang keempat, memiliki kadar minyak 64,84%. Yang kelima adalah tahan terhadap penyakit Phytophthora sp. Ya, ini diambil dari data BPTP Kalimantan Selatan 2020. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana ya cara membudidayakan kelapa ganja salak ini agar bisa tumbuh produktif dan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Untuk bisa menghasilkan budidaya yang baik tentunya berawal dari bibit, sahabat kebun berkah. Untuk itu, sahabat kebun berkah harus memilih bibit yang bermutu baik dan tentunya sudah memperoleh sertifikasi bibit ya. Adapun teknis pembibitan yang wajib dilakukan oleh sahabat kebun berkah, yang pertama adalah pemilihan benih. Benih diambil dari pohon induk dengan jumlah buah per tandan lebih dari 7 butir ya. Jadi persyaratan pohon induknya jumlah buah per tandannya lebih dari 7 butir. Lalu yang kedua, benih yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bebas hama dan penyakit. Yang kedua, ukuran buah normal, tidak terlalu besar ataupun tidak kecil. Yang ketiga, berumur 12 bulan dan warna buah kecoklatan serta licin sebagai tanda matang penuh. Yang keempat, air buah kalau dikocok bunyinya nyaring. Dan yang kelima, berat buah minimal adalah 1.250 gram atau 1,25 kilogram. Terus yang ketiga di dalam pemilihan benih adalah untuk usaha pembibitan yang bersifat komersil, maka benih yang digunakan sebaiknya benih bersertifikat dan jelas asal-usulnya agar nantinya dapat didaftarkan untuk sertifikasi bibit. Ya, setelah memilih benih yang baik ya, tadi syarat-syaratnya sudah disampaikan. Langkah yang kedua adalah persiapan lahan. Lahan diolah sedalam 30 cm ya. Bisa menggunakan pacul ataupun bisa menggunakan hand traktor ya. Diolah ini tujuannya adalah agar tanah menjadi gembur. Yang kedua, lahan dibersihkan juga dari rerumputan ataupun sisa-sisa akar dan lainnya. Yang ketiga adalah membuat bedengan dengan ukuran lebar 1,25 meter, tinggi 0,25 meter dan panjangnya menyesuaikan lahan. Yang keempat, membuat parit di sekeliling bedengan selebar 40 cm. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang ketiga, bagaimana cara membuat bibit pada kelapa ganja salak ini adalah penyayatan sabut.
Penyayatan sabut pada benih dilakukan agar mempermudah penyerapan air ke dalam sabut dan memudahkan kecambah keluar. Bidang yang disayat yaitu sisi terlebar dari mata benih dan terlihat menonjol ya. Terlihat menonjol yang merupakan tempat akan munculnya tunas. Yang kedua, penyayatan dilakukan secara hati-hati sedalam 1 cm dengan luas 7-10 cm dengan menggunakan parang atau pisau yang tipis dan tajam. Setelah kita menyayat, maka langkah keempat di dalam pembuatan bibit adalah pendederan atau penyemaian ya. Pendederan atau penyemaian benih dilakukan agar benih tertata rapi, penyerapan cahaya matahari pada bibit maksimal dan mempermudah pada saat perhitungan atau penghitungan jumlah bibit ya. Langkahnya adalah pertama, benih yang telah disayat diletakkan dan disusun pada bedeng pengecambahan dengan posisi berderet saling bersinggungan. Posisi agak miring, satu arah, dan bagian yang disayat berada di atas. Ingat ya, bagian yang disayat berada di atas. Yang kedua, sebagian tanah yang semula dikeluarkan dikembalikan lagi ke samping benih atau ke samping bibit dan dijejal ke dalam rongga-rongga antara buah kelapa sampai padat dan rata dengan jari, dengan tetap memperhatikan agar sayatan jangan sampai tertimbun tanah. Hal ini dilakukan agar benih tidak bergerak ataupun bergeser. Langkah yang kelima di dalam proses pembibitan adalah pemeliharaan di persemaian. Pemeliharaan dilakukan yang pertama adalah penyiraman benih, dan ini dilakukan 2 kali sehari pada musim kemarau dan sekali sehari pada musim hujan. Jika bekas sayatan ditekan masih mengeluarkan air, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pada hari tersebut. Pemeliharaan yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan minimal setiap 15 hari untuk benih yang sudah berkecambah dan menjadi bibit dengan menggunakan pupuk NPK dan pupuk daun yang mengandung nitrogen untuk memacu pertumbuhan tunas dan akar. Pemeliharaan yang ketiga adalah dengan pencegahan hama dan penyakit. Di persemaian dilakukan setiap 10 hari dengan insektisida berbahan aktif lambasihalotrin dan fungisida berbahan aktif difenoconazole atau azoxystrobin sesuai dengan anjuran ya. Penyemprotan pestisida dilakukan secara merata pada seluruh benih ataupun kecambah. Pemeliharaan yang keempat adalah penyiangan terhadap gulma yang tumbuh di persemaian dan dilakukan setiap sebulan sekali dengan cara dicabut ataupun dikumpulkan dan dibakar. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang keenam di dalam pembibitan adalah menyeleksi kecambah dan menghitungnya bibit untuk sertifikasi. Seleksi kecambah dilakukan sampai persemaian berumur 3 bulan sejak disemaikan dengan cara menghitung benih kelapa yang telah berkecambah dan memiliki tinggi 3-5 cm. Benih yang tidak berkecambah setelah berumur 3 bulan maka akan di-reject. Setelah dilakukan seleksi, maka dilakukan penghitungan kecambah yang tumbuh baik dan sehat menjadi bibit yang untuk kemudian didaftarkan atau disertifikasikan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang ketujuh di dalam pembibitan adalah sertifikasi bibit. Sertifikasi bibit diperlukan untuk usaha pembibitan kelapa yang bersifat komersil ya, sahabat kebun berkah. Caranya adalah dengan memiliki izin usaha terlebih dahulu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat. Kemudian mengajukan sertifikasi bibit kelapa ke UPT Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan daerah setempat di lokasi pembibitan. Kemudian pengawas benih tanaman akan melakukan survei untuk menentukan beberapa bibit yang lulus sertifikasi dan dapat memperoleh label sebagai bibit benih sebar extension sheet kelapa genjah. Adapun kriteria bibit yang lulus sertifikasi yaitu umur bibit 4-8 bulan, tinggi minimal 40 cm, jumlah daun minimal 4 helai, warna daun hijau tanpa gejala kahat hara. Itulah sahabat kebun berkah kriterianya ya.
Itulah sahabat kebun berkah, terkait bagaimana membibitkan kelapa ganja, terutama kelapa ganja salak ya. Lalu bagaimana sahabat kebun berkah setelah kita mendapatkan bibit ya? Setelah mendapatkan bibit, tentunya kita akan menanamnya, bukan ya? Nah, selain dari buku yang sudah kami sebutkan tadi, ada literatur lagi terkait tentang budidaya kelapa ganja ini adalah dari media perkebunan.id dengan judul Cara Budidaya Kelapa Ganja Agar Cepat Berbuah. Kelapa ganja entok agar cepat berbuah, sahabat kebun berkah. Yang pertama adalah membuat lubang. Dan pembuatan lubang setelah mendapat bibit tadi ya, sahabat kebun berkah, maka kita membuat lubang ya untuk persiapan tanamannya. Lubang ini dapat kita lakukan sekitar 1-2 bulan sebelum bibit ditanam untuk dibersihkan lahannya tersebut ya. Jadi 1-2 bulan kita membuat lubang tanamnya ya. Lubang tanaman itu bisa berukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm sampai dengan 100 kali 100 kali 100 cm. Dengan jarak antar lubang silakan bisa ditentukan ya. Ada yang 7 kali 7, ada yang 9 kali 9, dan silakan sahabat kebun berkah. Dan jangan lupa terhadap lubang yang sudah jadi tadi, berikanlah pupuk kompos ya, pupuk kompos yang dicampur dengan topsoil ya, sebagai hasil lubang tadi. Ataupun juga sahabat kebun berkah bisa menambahkan atau memberikan pupuk TSP dengan dosis 300 gram ya, dan dicampur dengan topsoil. Silakan sahabat kebun berkah. Dan kita biarkan ya, tentunya ya, kita biarkan dulu sebelum ditanam. Kadang ada petani yang mengatakan di dalam proses pembiaran lubang tadi yang sudah diisi dengan pupuk kompos dengan campuran topsoil atau pemberian TSP 300 gram yang dicampur dengan topsoil tadi, kita biarkan sampai 2 minggu ya. Ada yang semacam itu ya. Memang lebih baik didiamkan dulu. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang lebih dari itu sahabat kebun berkah. Langkah yang selanjutnya adalah penanaman. Penanaman bibit kelapa ganja harus dilakukan dengan hati-hati. Buka polybag dan masukkan bibit ke lubang tanam ya, kalau memang menggunakan polybag. Tapi terkadang kita langsung bulat ya, biji atau bibit yang langsung bulat ya, tanpa polybag ya. Untuk 1 hektar lahan dengan jarak tadi 9 kali 9 misalnya akan membutuhkan sekitar 150 batang bibit. Dan jangan lupa 10%-nya kita siapkan untuk penyulaman. Tanaman lalu kita masukkan ke dalam lubang, lalu timbun dengan galian tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Tekan sedikit demi sedikit hingga tanaman dapat berdiri dengan tegak atau dapat menggunakan penyangga kayu apabila dibutuhkan. Menggunakan acir ya apabila dibutuhkan. Langkah yang selanjutnya adalah perawatan tanaman. Dalam merawat tanaman kelapa ganja, terutama salak ataupun entok ya, dibutuhkan asupan nutrisi yang cukup, sehingga harus diperhatikan penyiraman airnya. Apabila curah hujan cukup tinggi, pastikan sahabat kebun berkah mempunyai drainase atau irigasi tanaman yang baik. Penyiraman tanaman ini biasanya dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yang dilakukan setiap pagi hari ataupun sore hari. Dan sore hari ya. Kelapa ganja ini juga harus sering mendapatkan pupuk. Berikan pupuk kompos ataupun urea saat tanaman sudah berumur 1 bulan. Idealnya pupuk yang diberikan sebanyak 100 gram per pohon dengan cara menyebar 15 cm dari pangkal batang. Pupuk pada tanaman ini dapat diberikan setiap setengah tahun sekali.
Selain itu, kelapa genjah juga rentan akan terserang gulma. Maka dibutuhkan penyiangan gulma secara rutin sebulan sekali pada saat gulma sedang tumbuh dan pada musim hujan. Perawatan lainnya dapat dilakukan dengan memberikan penyulaman atau penjarangan, pemberian mulsa, penyiangan ataupun pembubunan untuk agar gembur ya sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang budidaya kelapa genjah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.